ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita ingin membahas pembahasan berikutnya terkait dengan manhaj as-salafus salih, di mana kita ingin berbicara tentang nama-nama yang biasa diberikan kepada as-salaf. Kita tahu bahwa penamaan-penamaan itu seringkali berputar-putar di sekitar sifat-sifat yang dimiliki oleh as-salaf. Pada akhirnya dia itu menuju kepada satu unsur, yaitu as-salaf. Namun sifat dari as-salaf itu ada beberapa, maka sifat itu kemudian menjadi nama. Sehingga ciri khas dari as-salafus salih adalah ittiba'u manhajis salaf. Sikap mengikuti manhaj as-salaf. Itu intinya. Sehingga kemudian mereka itu memiliki beberapa sifat, maka dengan sifat-sifat yang dimiliki itulah munculnya beberapa nama yang seolah-olah berbeda padahal sesuatu yang sama. Kita lihat di antara nama-nama tersebut adalah al-ghuraba, yang artinya orang-orang yang terasing. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang berbeda dengan masyarakat yang ada pada saat itu. Hal ini sesuai dengan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba." Bada'al Islamu ghariban. Islam itu dimulai dengan keterasingan. Wa sayaudu ghariban kama bada'. Maka dia akan kembali lagi menjadi terasing seperti pada saat dimulai. Fatuba lil ghuraba. Maka nasib baiklah, keberuntunganlah yang akan didapati oleh orang-orang yang disebut dengan al-ghuraba. Orang-orang yang terasing atau dianggap asing. Itu salah satu nama dari para pengikut manhaj as-salafus salih. Kemudian nama yang lain adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah.
kita lihat di antara apa yang kita perlu bahas dalam masalah ini adalah ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Fatawa jilid 4 halaman 157. Wa minal ma'lumi bid-darurati liman tadabbara al-kitaba was-sunnata wa mattafaqa alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Kita lihat ungkapan dalam tulisan beliau ini, dan di antara hal yang terpahami secara darurah bagi orang yang memperhatikan Alkitab dan As-Sunnah dan apa-apa yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita lihat di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebut Alkitab, Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan kemudian apa-apa yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebuah penamaan. Kita lihat lagi Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Muwafaqat jilid 4 halaman 4. Beliau berkata, wa tutlaqus sunnatu fi muqabilil bid'ah. Dan disebutkannya sunnah itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan bid'ah. Fayuqalu fulanun ala sunnah idza amila ala wifqi ma alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahwa fulan adalah orang yang berdiri di atas sunnah jika orang itu sesuai dengan apa yang menjadi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu fulanun ala bid'ah idza amila ala khilafi dzalik. Dan dikatakan bahwa si fulan berdiri di atas bid'ah jika orang itu mengamalkan amalan yang bertentangan dengan sunnah. Jadi kita lihat di sini ini sebuah penamaan berikutnya, yaitu mereka disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian penamaan-penamaan yang lain yang juga biasa ada, dinamai mereka itu dengan Ahlul Athar. Orang-orang yang mengikuti jejak. Yang dimaksud adalah jejaknya Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian nama yang lainnya adalah Ahlul Haq. Orang-orang yang mengikuti kebenaran. Nama yang lain juga adalah Ahlul Hadis. Karena mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan hadithur Rasul SAW. Maka di antara ungkapan ini kita bisa baca di antaranya adalah ungkapan dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam kitab beliau As-Sunnah halaman 33. Dikatakan, hadhihi madzahibu ahlil ilmi wa ashabil athari wa ahli sunnatil mutamassikina bi'uruqiha al-ma'rufina biha wal muqtada bihim fiha min ladun ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Inilah madhab-madhabnya orang-orang yang berilmu. Mereka adalah ashabul athar, para pengikut jejak. Jejaknya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wa ahlus sunnah, dan mereka para pengikut sunnah. Yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip sunnah itu. Dan mereka dikenali karena ini. Mereka diikuti karena ini. Hal ini semenjak para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian nama yang lain yang biasa diberikan kepada para pengikut
kebenaran atau ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka juga biasa disebut dengan Al-Firqatun Najiyah dan At-Taifatul Mansurah. Al-Firqatun Najiyah artinya kelompok yang selamat. Juga disebut dengan At-Taifatul Mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Di mana kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Kulluha fin nari illa wahidatan, wahiyal jama'ah." Semua mereka masuk ke dalam api neraka kecuali satu saja, yaitu al-jama'ah. Sehingga kita lihat penamaan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kemudian kita lihat pula pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di mana Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatum min ummati qa'imatan bi amrillahi la yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahiruna 'alan nas." La tazalu ta'ifatum min ummati, akan terus ada sekelompok orang dari umatku, qa'imatan bi amrillahi, mereka tegak dalam mengusung ajaran Allah, la yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum, mereka tidak dibuat bergeser oleh orang-orang yang mengkhianati mereka atau berbeda, berselisih dengan mereka, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang keputusan Allah, wahum zahiruna 'alan nas, dan mereka dalam keadaan tampil di tengah-tengah para manusia. Kita lihat pula ungkapan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Beliau berkata, "Kadzalika ahlus sunnati wal jama'ati wa ahlul hadithi hum ansaru dinihi wa kitabihi wa sunnati rasulihi." Begitu pula ahlus sunnah wal jamaah dan ahlul hadith, mereka adalah para pembela agamanya, kitabnya, dan sunnah rasulnya. Nah, ini ungkapan yang kita biasa dapatkan dalam menamai golongan ini. Kita lihat lagi untuk lebih jelas apa yang diungkap oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab Al-Majmu'atul Kamilah, di mana beliau menerangkan tentang as-sunnah, was-sunnatu hiya at-tariqatul maslukatu. Sunnah adalah jalan yang dijalani. Jadi sunnah itu setiap jalan yang dijalani secara bahasa disebut sunnah. Fayashmulu tamassuka bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhu ar-rashiduna minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal. Wa hadhihi hiya sunnatul kamilah. Maka kata as-sunnah itu meliputi setiap sikap berpegang kepada apa yang dulu dipegangi oleh Rasulullah SAW dan para pengganti beliau yang telah berjalan dengan lurus, baik berupa keyakinan-keyakinan, amalan-amalan, dan perkataan-perkataan.
Inilah yang dimaksud dengan as-sunnatul kamilah, sunnah yang lengkap. Walihada kana salafu qadim kana salafu qadiman la yutliquna isma sunnati illa ala ma yashmulu dzalika kullahu. Begitulah para ulama as-salaf dahulu kala tidaklah menyebutkan kata as-sunnah kecuali kepada sesuatu yang meliputi itu semua. Kita lihat lagi Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau berkata dalam kitab Fatawa Al-Aqidah halaman 431, Ahlus sunnati wal jama'ati humul ladzina tamassaku bis sunnati wajtama'u 'alaiha wa lam yaltafitu ila ma siwaha la fil umuril ilmiyatil i'tiqadiyyati wala fil umuril amaliyatil hukmiyati. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada as-sunnah dan mereka bersatu di dalam as-sunnah. Mereka tidak menengok kepada selainnya, baik dalam perkara-perkara ilmiah keyakinan ataupun dalam perkara-perkara amaliyah hukum. Maka dari pembahasan ini semua kita dapati bahwa inti dari apa yang sedang dinamai adalah sesuatu yang jelas, yaitu golongan yang berpegang teguh kepada as-sunnah. Sehingga hakikat yang dibicarakan hanya satu itu. Namun kemudian dinamai dengan banyak nama karena sifat-sifat yang dimiliki oleh golongan yang satu ini. Kemudian kita perhatikan apa yang diungkap oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau berkata, wa ahlus sunnatil ladzina nadhkuruhum ahlul haq. Dan ahlus sunnah yang kita sedang sebut, mereka adalah ahlul haq. Wa man adahum ahlul bid'ah. Dan selain mereka adalah ahlul bid'ah. Fa innahumus sahabatu radhiyallahu anhum wa kullu man salaka nahjahum min khiyarit tabi'in rahimahullahu ta'ala. Thumma ashabul hadith wa man tabi'ahum minal fuqaha'i jilan fajilan ila yaumina hadha wa man iqtada bihim. Dan mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum dan semua orang yang mengikuti jalannya para sahabat di antara para tabi'in terbaik. Kemudian mereka adalah ashabul hadis. Dan berikutnya mereka adalah para ahli fiqih yang secara turun-temurun dari guru kepada murid sampai hari ini. Sehingga mereka itu tidak akan pernah habis. Akan terus ada saja orang-orang yang memang berpegang teguh kepada sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari para sahabat sampai hari kiamat nanti, di saat terus tidak pernah berhenti, ada saja orang-orang yang ingin terus tetap bertahan di dalam sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga
perbedaan-perbedaan penamaan-penamaan ini tidak sedang menyatakan bahwa ada banyak golongan dalam hal ini. Tidak. Yang dimaksud adalah satu saja. Mereka itu siapapun yang berpegang teguh dengan sunnatul Rasul SAW. Maka dikatakan oleh Syekh Fawaz Ibnu Hulayil Ibnu Rabah As-Suhaimi, beliau katakan fatilkan nu'utu kama qarraraha ahlul ilmi innama hiya li haqiqatin wahidatin. Maka sesungguhnya sifat-sifat yang telah disebutkan dan dinyatakan oleh para ulama tidak lain menuju kepada satu golongan saja, satu kenyataan saja. Wa amma tafarruqul hasilu baina ba'dil jama'ati ikhtilafun wa tafarruqun. Adapun wa amma tafarruqul hasilu baina ba'dil jama'atil muntasibati lid-da'wah فإنه يعود إلى ما يظهر لديها من اختلاف عقدي كان من نتائجه اختلاف وتفرق. Dan adapun adanya perbedaan yang dihasilkan oleh para jamaah-jamaah yang pada saat ini punya kaitan dengan dakwah, sesungguhnya kembali tidak lain kepada perbedaan dalam hal akidah. Sehingga hasilnya adalah perpecahan. Jadi kita harus melihat dengan jeli bahwa kita itu harus dipersatukan oleh sunnah. Sunnatul Rasul SAW. Baik dalam hal hukum ataupun dalam hal keyakinan. Nah, kita tidak ingin satu kelompok yang ternyata berbeda keyakinannya. Ini tidak benar. Karena kita ingin tetap menjadi ahlus sunnati wal jamaah. Dimanapun kita berada, di waktu yang manapun, karena benarnya sunnah yang dipegangi. Wal wajibu iltizamu manhaji salafil ummah. Yang jadi kewajiban adalah berpegang teguh dengan manhajnya para ulama as-salafus salih. Du'anil jama'atil mukhtalifati fid din. Dan menghindar dari jamaah-jamaah yang berbeda-beda dalam hal agama. Wan nahyu 'an ittiba'iha, dan kita melarang untuk ikut-ikutan terhadap hal itu. Wa tahdhirun nasi min zayfi afkariha, dan kita peringatkan orang dari menyimpangnya pemikiran-pemikiran mereka. Jadi pada akhirnya kita haruslah melakukan proses yang disebut dengan at-tasfiyah, pemurnian. Kita murnikan lagi manhaj kita. Kita murnikan lagi apa-apa yang dikandung oleh manhaj itu. Sehingga kita memiliki kepastian konsep. Kita memiliki kepastian jalan. Sehingga jangan sampai kita ini menjadi orang yang ikut-ikutan kepada orang-orang yang ternyata sudah terjauhkan dari konsepnya para sahabat dan segenap para ulama as-salafus salih. Karena ternyata kita tidak memenuhi kewajiban kita untuk memurnikan konsep itu. Di mana kita dalam hal
syariah, dalam hal akidah, kita harus benar-benar berpegang kepada manhaj as-salafus salih. Sehingga pembahasan kita pada hari ini adalah tentang nama-nama yang biasa diberikan kepada orang-orang yang berpegang kepada sunnatur Rasul SAW. Di mana namanya ada banyak, istilahnya ada banyak. Tapi sesungguhnya yang dimaksudkan adalah satu saja, yaitu mereka yang berpegang teguh dengan sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.